Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Susilowati, lalu ada Desi dan ada Dewi. Selanjutnya di sini kami akan membahas bab 21 mengenai akuntansi untuk sewa. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, Anda atau kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing. Yang kedua, jelaskan akuntansi untuk sewa atau lease. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk sewa oleh lessor. Dan yang terakhir, diskusikan akuntansi dan pelaporan untuk fitur khusus pengaturan sewa. Lingkungan sewa. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dan leasing yang memberikan hak kepada lease untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Adapun kelompok terbesar dari peralatan yang disewakan yaitu meliputi peralatan teknologi informasi, transportasi atau truk pesawat kereta api, konstruksi, dan pertanian. Keuntungan leasing penyewa. Yang pertama, 100% pembiayaan dengan tingkat bunga tetap. Yang kedua, perlindungan terhadap keuangan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Look at the lessor. Berikut dari banks, independence, dan captive leasing. Terdapat dari banks 55%, dari independence-nya itu 14%, karena selisih dari 55% banks dan captive leasing-nya sebesar 31%. Jadi market share-nya sebesar 14%. Keuntungan dari leasing lessor, yang pertama, sering memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua, ini dapat merangsang penjualan produk lessor. Yang ketiga, ini sering memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa. Yang keempat, ini dapat memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor. Memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, pabrik, atau peralatan yang teridentifikasi atau aset yang teridentifikasi untuk jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas pertimbangan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan mengkapitalisasi aset yang disewakan. Yang kedua, memanfaatkan sewa yang mirip dengan pembelian angsuran. Yang ketiga, kapitalisasi semua sewa jangka panjang. Yang keempat, memanfaatkan sewa perusahaan di mana hukuman untuk non-kinerja sangat besar. Lalu selanjutnya, IASB mengharuskan penyewa untuk mengkapitalisasi semua sewa. Hanya pengecualian yang pertama, sewa yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, atau yang kedua, sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Adapun hak untuk menggunakan properti di bawah sewa adalah aset dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran adalah kewajiban. Penyewa. Yang pertama, mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dengan menggunakan metode bunga efektif, dan yang kedua, mencatat beban penyusutan atas aset hak pakai. Lalu selanjutnya, untuk akuntansi sewa pembiayaan ini diterapkan apakah sewa tersebut efektif. Yang pertama, pembelian aset atau ketika lease hanya mengendalikan penggunaan aset. Jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Lalu, opsi pembaruan tawar-menawar dapat memperpanjang periode ini. Pada awal sewa, perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan harus cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup pasti. Ini merupakan pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa. Lalu selanjutnya, contoh ilustrasi. Carrefour atau FRA menyewakan PC Lenovo atau CHN selama 2 tahun dengan harga sewa $100 per bulan per komputer, dan selanjutnya dapat menyewa seharga $10 per bulan per komputer selama 2 tahun lagi. Sewa jelas menawarkan opsi pembaruan tawar-menawar. Masa sewa dianggap
dianggap 4 tahun. Pembayaran sewa. Pembayaran sewa merupakan pembayaran tetap, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif. Nilai sisa yang dijamin, pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau pengakhiran yang secara wajar pasti akan dilakukan oleh penyewa. Nilai diskon. Penyewa harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Tarif ini pada saat dimulainya sewa yang menyebabkan nilai kini agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Dalam hal tidak praktis, untuk menentukan suku bunga implisit, penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkrementalnya. Akuntansi sewa selanjutnya. Untuk mengilustrasikan akuntansi sewa menggunakan metode sewa pembiayaan, asumsikan bahwa CNH atau CNH Capital atau NLD, anak perusahaan CNH Global, dan Ivanhoe Mines Ltd atau CAN menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Adapun syarat dan ketentuan perjanjian sewa guna usaha dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa adalah tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20.711,11 euro pada awal setiap tahun atau dasar jatuh tempo anuitas. Yang kedua, backhoe memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 100.000 euro. Perkiraan umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu yang dijamin sebesar 5.000 euro. Yang ketiga, Ivanhoe memperkirakan kemungkinan besar nilai yang diharapkan dari nilai sisa pada akhir masa sewa akan lebih besar daripada jumlah yang dijamin sebesar 5.000 euro. Sewa tidak mengandung opsi pembaruan. Yang keempat, backhoe kembali ke CNH Capital. Pada akhir masa sewa, tingkat pinjaman tambahan Ivanhoe adalah 5% per tahunnya. Ivanhoe mendepresiasi peralatannya dengan dasar garis lurus. Yang kelima, CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahunnya. Ivanhoe menyadari tingkat ini. Lalu berikut contoh satunya. Ivanhoe mengutang liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai berikut. Payment-nya sebesar 20.711,11 euro. Dengan present value faktornya I sama dengan 4%, N sama dengan 5, dikali 4.629,90. Dengan present value of lease payment-nya sebesar 95.890,35 euro. Ivanhoe menggunakan tingkat bunga implisit CNA sebesar 4% alih-alih tingkat pinjaman inkrementalnya sebesar 5% karena diketahui oleh Ivanhoe. Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan pada pembukanya pada 1 Januari 2019 sebagai debitnya aset hak guna sebesar 95.890,35 pada kreditnya kewajiban sewa sebesar 95.890,35. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Debitnya kewajiban sewa sebesar 20.711,11 pada kreditnya tunai sebesar 20.711,11. Adapun berikut ilustrasi 21.7.
Bisa dilihat ya teman-teman, dari transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2023. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat bunga akrual pada tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya sebagai berikut. Debitnya kewajiban sewa sebesar 3.007,17 pada kreditnya beban bunga sebesar 3.007,14. Penyusutan aset hak guna selama masa sewa 5 tahun menerapkan kebijakan penyusutan normal Ivanhoe atau metode garis lurus, menghasilkan entry berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Debitnya beban penyusutan sebesar 19.178,07 pada kreditnya aset hak guna 95.890,35 euro dibagi 5 tahun sebesar 19.178,7. Laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan transaksi sewa per 31 Desember 2019. Berikut ilustrasinya. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan laba rugi Ivanhoe melaporkan sebagai berikut. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa kedua sebagai berikut. Debitnya kewajiban sewa sebesar 3.007,17 euro ditambah 17.703,95 euro dikalikan dengan 20.711,11 euro. Maaf salah. Kewajiban sewa 3.007,17 ditambah 17.703,95 yaitu 20.711,11 pada kreditnya tunai sebesar 20.711,11. Jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada akhir masa sewa dengan harga 5.000 euro dan perkiraan sisa umur peralatan adalah 2 tahun, maka jurnalnya sebagai berikut. Debitnya peralatan sebesar 5.000 pada kreditnya tunai sebesar 5.000. Akuntansi penyewa dengan contoh yang kedua. Untuk mengilustrasikan situasi di mana nilai sisa yang diharapkan berada di bawah nilai sisa yang dijamin, asumsikan dalam contoh CNH atau Ivanhoe sebelumnya bahwa kemungkinan nilai sisa akan menjadi 3.000 euro, bukan jumlah yang dijamin sebesar 5.000 euro. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai residu Beckler pada akhir masa sewa sebesar 3.000 euro, Ivanhoe memasukkan 2.000, yaitu 5.000 dikurang 3.000 euro, sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset hak guna. Jurnalnya yang pertama, serahkan uang kas ke lesor. 5.000 dikurang 3.000 kan hasilnya 2.000. Jurnalnya itu debitnya loss on lease sebesar 2.000 pada kreditnya cash sebesar 2.000. Lalu yang kedua, lease membeli aset tersebut seharga 3.000. Dengan jurnal debitnya equipment sebesar 3.000 pada kreditnya cash sebesar 3.000. Lalu Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai berikut. Pembayaran sebesar 20.711,11 euro dengan faktor nilai sekarang, I-nya sama dengan 4%, N-nya sama dengan 5, lalu dikalikan dengan 4,62990. Dengan present value-nya pembayaran sewa sebesar 95.890,35 euro dengan nilai sisa yang mungkin sebesar 2.000 euro. Faktor present value I sama dengan 4, N sama dengan 5 dikali 0,82193. Present value dari kemungkinan nilai sisa sebesar 1.643,86. Lalu liabilitas sewa atau aset hak guna lease sebesar 97.534,21.
Evanhem membuat entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Debitnya aset hak guna sebesar 97.534,21 pada kreditnya kewajiban sewa sebesar 97.534,21. Lalu selanjutnya kewajiban sewanya sebesar 20.711,11 pada kreditnya tunai sebesar 20.711,11. Bisa dilihat ilustrasi list amortisasi schedule-nya Evanhem Mines dari 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2024. Lalu selanjutnya jurnal entry-nya sebagai berikut. Contoh yang kedua, rugi nilai sisa. Asumsikan bahwa karena pemeliharaan backhoe yang buruk, Evanhem dan CNH setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 setelah mengembalikan backhoe ke CNH pada 1 Januari 2024. Dalam kasus ini, Evanhem melaporkan kerugian sebesar 3.000 euro. Di bawah skenario pembayaran yang diharapkan, Evanhem membuat entry jurnal sebagai berikut. Kerugian sewa yaitu 5.000 dikurang 2.000 euro sama dengan 3.000. Pada kreditnya tunai sebesar 3.000. Di bawah skenario pembayaran yang tidak diharapkan, Evanhem membuat entry jurnal sebagai berikut. Kerugian sewa sebesar 5.000 dikurang 0 euro. Pada kreditnya cash sebesar 5.000. Opsi pembelian murah memungkinkan lease untuk membeli properti sewaan dengan harga di masa depan yang secara substansial lebih rendah dari nilai wajar aset yang diharapkan di masa depan. Di antaranya, penyewa harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan nilai sekarang dari harga opsi. Lalu, mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama seperti nilai residu yang dijamin dengan jumlah yang mungkin terutang. Nilai residu tanpa jaminan, asumsikan ini ilustrasi contoh yang ketiga. Asumsikan Hathaway Disposal atau ini disebutnya lessor dan Marks and Spencer MNS atau GBR ini merupakan list yang menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menentukan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemadat kardus standar untuk digunakan di salah satu toko Marks and Spencer. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Tidak dapat dibatalkan serta membutuhkan pembayaran sewa sebesar 17.620,08 euro pada awal setiap tahun. Kontraktor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000 euro, perkiraan umur ekonomisnya 7 tahun, dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 12.000 euro yang tidak dijamin. Lalu selanjutnya, perjanjian sewa menentukan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemadat kardus ini untuk digunakan di salah satu toko Marks and Spencer. Lalu informasi yang relevan dengan sewanya yaitu sewa tidak mengandung opsi pembaruan, pemadat kembali ke Hathaway pada penghentian sewa, dan tingkat implisit lessor tidak diketahui oleh Marks and Spencer. Dan tingkat pinjaman tambahan Marks and Spencer adalah 6%. Lalu selanjutnya, nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk Marks and Spencer dalam situasi ini adalah sebesar 49.924,56 euro. Dari mana? Yaitu dari 17.620,08 dikali 2.833,39. Kewajiban sewa sebesar 49.924,56
tidak termasuk pembayaran yang terkait dengan nilai sisa yang tidak dijamin. Marks and Spencer membuat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019, debitnya aset hak guna sebesar 49.924,56 pada kreditnya kewajiban sewa 49.924,56. Setelah itu kewajiban sewa sebesar 17.620,08 pada tunainya 17.620,08. Selanjutnya ini ada ilustrasi 21.14, bisa dilihat ya teman-teman. Ini juga. Lalu selanjutnya sewa bernilai rendah dan jangka pendek. IASB memberikan pengecualian untuk kapitalisasi yang diperlukan dari semua sewa. Yang kedua, sewa bernilai rendah. Aset yang mendasari dengan nilai $5.000 atau kurang. Penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Yang ketiga, sewa jangka pendek atau jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Lalu selanjutnya untuk ekonomi sewa akan dilanjutkan oleh Desi. Sekian. Saya akan melanjutkan presentasi chapter 21, akuntansi penyewa, ekonomi sewa. Dasar menentukan jumlah pembayaran sewa bukan les. Yang pertama, menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian atau tingkat implisit. Yang kedua, mempertimbangkan kedudukan kredit penyewa. Yang ketiga, panjang sewa. Yang keempat, status nilai sisa dijamin vs dengan tidak dijamin. Untuk contohnya, pada 1 dan 2, CNH menentukan tarif implisit menjadi 4%. Nilai wajar peralatan menjadi 100.000 euro dan nilai sisa menjadi $5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan. Nilai wajar peralatan yang disewa sebesar 100.000 euro dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa 5.000 euro dikali dengan 82.193, yaitu VF 5,4%, hasilnya menjadi 4,109,65. Jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa sebesar 95.890,35. Untuk 5 pembayaran sewa awal tahun untuk menghasilkan 4% return, yaitu 95.890,35 dibagi dengan 4.629,90 dan PVF HD-nya sebesar 5,4%. Dan lease payment dikali dengan diskon faktor, LPV dengan diskon faktor, hasilnya menjadi 20.711,11 euro. Berikut adalah rumusnya. Klasifikasi sewa oleh lessor. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasikan sewa sebesar sewa pembiayaan atas sewa operasional. Untuk sewa pembiayaan itu harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes di ilustrasi 21.18. Untuk memenuhi salah satu dari 5 pengujian ini, lessor harus mengalihkan kendali atas sebagian besar aset pendasar kepada sewa yang memberikan kepemilikan aset pendasar kepada sewa. Berikut adalah lease classification atau operating lease-nya.
Untuk uji transfer kepemilikan, jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa, itu adalah sewa pembiayaan. Tes opsi pembelian. Opsi pembelian sewa memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset yang dasari yang ditetapkan pada tanggal opsi tersebut dapat dilaksanakan. Opsi pembelian murah. Tes jangka waktu sewa. Ketika masa sewa merupakan bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan, perusahaan harus menggunakan metode keuangan. Pedoman, jika masa sewa adalah 75% atau lebih besar dari umur ekonomis aset yang disewa, sewa tersebut memenuhi uji masa sewa. Tes nilai sekarang. Jika nilai kini pembayaran sewa cukup mendekati nilai wajar aset, penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pedoman, jika nilai sekarang dari pembayaran sewa sama dengan melebihi 90% dari nilai wajar aset, maka penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pembayaran sewa umumnya meliputi yang pertama pembayaran tetap, yang kedua pembayaran variabel, yang ketiga adalah nilai sisa atau dijamin atau tidak. Pembayaran penyewa cukup pasti untuk dilakukan. Nilai diskon. Tingkat implisit harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai kini pembayaran sewa dan nilai residu yang tidak dijamin sama dengan nilai aset sewaan. Ujian penggunaan alternatif. Jika pada akhir masa sewa lessor tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset tersebut, lessor mengklarifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Asumsinya adalah bahwa lessor menggunakan semua manfaat dari aset sewaan dan oleh karena itu lessor pada dasarnya telah membeli aset tersebut. Pengukuran dan presentasi akuntansi. Untuk sewa tipe penjualan, lessor mencatat sewa yang cara yang mirip dengan penjualan aset. Lessor umumnya mencatat piutang sewa dan mengeliminasi aset sewaan. Piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan, yaitu lease receivable sama dengan present value of rental payment ditambah dengan present value of guarantee and unguaranteed residual value. Berikut adalah ilustrasi contoh sewa keuangan penjualan. CNH Financial Service Cost, anak perusahaan CNH yaitu Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewa backhoe ke Ivanhoe mulai dari 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa menyewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Jangka sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Butuh pembayaran sewa yang sama pada setiap awal tahun. Jatuh tempo. Backhoe memiliki nilai wajar pada awal sewa sebesar 100.000 euro perkiraan umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000 euro. Yang kurang dari nilai sisa yang diharapkan oleh backhoe pada akhir masa sewa. Selanjutnya, asumsikan aset dasar atau backhoe memiliki 85.000 euro biaya untuk dealer CNH. Sewa tidak mengandung opsi pembubaran. Backhoe kembali ke CNH pada penghentian sewa kolektibilitas pembayaran oleh CNH sangat mungkin terjadi. Berikut adalah ilustrasi CNH oleh Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian sewa pada 1 Januari 2019 yang meminta untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe pada 1 Januari 2019. Syarat ketentuan yang menyewa terkait lainnya sebagai berikut, yaitu CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Tingkat implisit atas investasinya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.20. Fair value of lease equipment 100.000,
euro. Less dikurang dengan present value of residual value dari 5.000 dikali 82.193 dan PWF-nya 5,4%, yaitu 4.109,65. Amount to be recovered by lessor through lesson payment menjadi 95.890,35. At beginning of the year, last payment to earn 4% return, yaitu sebesar menjadi 20.711,11 euro. Contoh sewa keuangan tipe penjualan. Sewa tersebut memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan tingkat penjualan karena jangka waktu sewa sama dengan umur ekonomis aset. Nomor 2, nilai sekara untuk pembayaran sewa yaitu 100.000 euro yang merupakan 100.000 lebih besar dari atau sama dengan 90% dari nilai wajar BEKU. Artinya IPAFU akan mengkonsumsi secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewa. Berikut ada ilustrasinya. Ilustrasi payable sama dengan present value of rental payment ditambah dengan present value of guarantee residual value yaitu 95.890,35 ditambah dengan 4.109,65 dikali dengan 82.193, hasilnya menjadi 100.000 euro. Jurnal entry pada tanggal 1 Januari 2019 adalah list receivable di debit 100.000, less revenue di kredit 100.000. Cost of goods sold-nya 85.000 dan inventory-nya 85.000 di debit. Berikut adalah CNH Capital List Amortization Schedule Annuity Due Basis. Untuk annual list payment menjadi 108,55,55, interest on list receivable 8,55,55, dan residual of list receivable 100.000 euro. Untuk list receivable menjadi 0,00. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2019 mencatat penerimaan sewa tahun pertama pembayaran sebagai berikut. Tunai di debit 20.711,11 di debit dan piutang sewa 20.711,11 di kredit. Dan untuk pada tanggal 31 Desember 2019, CNH mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama tahun pertama melalui ayat jurnal berikut. Piutang sewa 3.171,56 di debit dan pendapatan bunga 3.171,56 di kredit. Berikut adalah neraca yang berkaitan dengan transaksi sewa per 31 Desember 2019. Current asset list receivable dari 3.171,56 ditambah dengan 17.539,56 menjadi 20.711,11 dan non current asset investmentnya list receivable jadi 61.749,34. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan laba rugi CNH melaporkan sales revenue sebesar 100.000 euro dan dikurang dengan cost of goods sold 85.000. Untuk interest revenue-nya menjadi 3.171,56. Berikut adalah CNH Capital List Amortization Schedule Annuity Due Basis. Ayat jurnal berikut mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunga pada tahun 2020. 1 Januari jurnalnya tunai
20.711,11 di debit dan piutang sewa 20.711,11 di kredit. Dan 31 Desember piutang sewa di debit 2.469,97 dan pendapatan bunga 2.469,97 di kredit. CNH membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2020, piutang sewa 192,19 dan di kreditnya pendapatan bunga 192,19. Pada tanggal 1 Januari 2024, ketika aset sewaan dikembalikan ke CNH, inventaris debit 5.000 dan piutang sewa 5.000 di kredit. Lessor nilai residu terjamin. Dalam contoh Ivanhoe atau CNH, Ivanhoe menjamin nilai sisa 5.000 euro dan menghitung jumlah yang akan diperoleh kembali dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai sisa dikurangkan dengan nilai wajar BQ untuk mendapatkan jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor. Berikut adalah jurnalnya. Perhitungan yang sama apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Lessor nilai residu tanpa jaminan. Dalam hal ini ada kepastian yang lebih kecil bahwa kejadian sisa yang tidak dijamin oleh aset telah dijual. Yang pertama, lessor mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan hanya untuk bagian dari aset pemulihan terjamin. Baik pendapatan penjualan maupun harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai sekarang dan nilai sisa yang tidak dijamin. Laba kotor yang dihitung akan tetap sama dengan nilai sisa yang dijamin. Untuk membandingkan sewa tipe penjualan yang nilai sisa penjualan yang tidak dijamin, asumsikan fakta yang sama seperti di situasi sewa CNH atau Ivanhoe itu adalah yang pertama, harga jual 100.000 euro. Yang kedua, nilai sisa yang diharapkan adalah 5.000. Nilai saat ini adalah 4.109,65. Peralatan disewa memiliki biaya 85.000 untuk digelar CNH. Lessor nilai residu tanpa jaminan. Perhitungan jumlah sewa oleh CNH finansial sewa tipe penjualan. Berikut adalah ilustrasi computation of lease amount of by CNH sales step. Berikut adalah entry for guarantee and guarantee residual value sales step list. Akuntansi lessor untuk sewa operasi. Data berikut berkaitan dengan perjanjian sewa atas Hathaway Disposal Ltd dan MNS untuk penggunaan salah satu pemadat kardus standar Hathaway. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa adalah tidak dapat dibatalkan, membutuhkan 3 pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,8 euro dengan pembayaran pertama pada 1 Januari 2019 berbasis anuitas jumlah tempo. Pemadat memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa 60.000 euro, perkiraan umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa pada akhir masa sewa sebesar 12.000 euro tanpa jaminan. Sewa tidak mengandung opsi pembayaran pemadat kembali kepada Hathaway pada penghentian sewa. Tingkat implisit dasar dikenal oleh MNS. Tingkat pinjaman tambah dengan trailer adalah 6%. Hathaway menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 6% per tahun tingkat implisit atas investasinya. Berikut ada akuntansi lessor untuk sewa operasi. Hathaway mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada pengujian sewa pembiayaan yang terpenuhi.
Akuntansi lessor untuk sewa operasi di bawah metode operasi hardware atau lessor. Mengakui aset pada laporan posisi keuangan dan mengakui pendapatan sewa, umumnya dengan dasar garis lurus pada setiap periode. Terus menyusutkan aset sewaan. Akuntansi lessor untuk sewa operasi. Untuk mengilustrasikan metode operasi sewa hardware dan atau MNS hardware untuk mencatat pembayaran sewa dengan dasar garis lurus pada tanggal 1 Januari 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut. Cash tunai di debit 17.620,08 dan pendapatan sewa diterima di muka di kredit yaitu 17.620,08. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021, hardware mencatat pengakuan pendapatan sewa periode sebagai berikut. Pendapatan sewa diterima di muka 17.620,08 di debit dan pendapatan sewa di kredit 17.620,08. Akuntansi lessor untuk sewa operasi. Hardware juga mencatat beban penyusutan atas peralatan yang disewa dengan asumsi saldo berulang ganda dan dasar biaya 60.000 euro dan umur ekonomis 5 tahun sebagai berikut. Jurnalnya beban penyusutan 60.000 euro dikali 40% menjadi 24.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 24.000 di kredit. Hardware mencatat biaya lain yang terkait dengan perjanjian sewa seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang periode terjadinya. Masalah akuntansi sewa khusus. Penyesuaian sewa lainnya, penyajian, pengungkapan, dan analisis. Penyesuaian sewa lainnya, biaya eksekusi adalah biaya normal yang terkait dengan pemilikan aset sewa seperti asuransi, properti, dan pajak properti. Biaya pelaksanaan yang termasuk dalam pembayaran tetap yang diisyaratkan adalah lessor harus memasukkan dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran kewajiban sewa. Pembayaran oleh penyewa yang dilakukan secara langsung kepada otoritas perpajakan atau penyedia asuransi kita dianggap sebagai pembayaran variabel dan dibebankan pada saat terjadinya. Penyesuaian sewa lainnya, uang muka dan insentif sewa. Perusahaan menyesuaikan aset hak guna untuk setiap pembayaran di muka sewa, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dibuat sebelum atau pada tanggal permulaan. Yang pertama, pembayaran sewa di muka yang dilakukan oleh lessor peningkatan aset hak guna, pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh lessor kepada lessee yang mengurangi aset hak pakai, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee dibahas, dan di bagian selanjutnya meningkatkan aset hak guna. Masalah akuntansi sewa khusus, penyesuaian sewa lainnya. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi jika sewa tidak dilaksanakan. Contoh biaya yang disertakan dan dikeluarkan adalah biaya langsung awal dari inisial pihak lessee dan lessor. Berikut adalah include dan exclude-nya. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Terima kasih. Selanjutnya adalah masalah akuntansi sewa khusus untuk penyesuaian sewa lainnya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee termasuk dalam biaya perolehan aset hak guna, tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liability sewa. Akuntansi lessor untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewanya. Untuk
sewa operasi, lessor menangguhkan biaya langsung awal dan mengamortisasinya sebagai beban selama masa sewa. Untuk sewa pembiayaan, lessor membebankan biaya langsung awal pada saat dimulainya sewa, di dalam periode di mana ia mengakui laba atas penjualannya. Selanjutnya ada bagian presentasi, pengungkapan, dan analis. Di bagian presentasi itu ringkasan bagaimana lesi melaporkan informasi yang terkait dengan sewa pembiayaan dan operasi dalam laporan. Di bawah ini ditampilkan di all leases, di bagian statement of financial position, ditulis di right of use asset dan juga lease liability. Di income statement ada di depreciation expense dan juga di interest expense. Untuk di bagian finance lease ada di financial position, lease receivable, percentage paid from other asset, dan they recognize the leased asset. Income statement ada interest revenue, ada selling profit or loss for sales type lease, dan di operating lease bagian financial position itu continue to recognize asset subject to operating lease as property, plant, and equipment. Di income statement yaitu revenue generally recognized on a straight line basis, dan depreciation expense on the leased asset. Untuk bagian pengungkapan, lessee dan lessor juga harus memberikan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu penggunaan laporan keuangan dengan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Pengungkapan kualitatif ini harus disediakan oleh lessee dan lessor, diringkas seperti yang ditunjukkan sebagai berikut ini. Untuk yang harus diungkapkan oleh penyewa yaitu adanya total lease cost, ada financial lease cost, low value, dan short term lease cost, ada weighted average remaining lease term, and weighted average discount rate, dan maturity analysis of finance lease liabilities. Untuk yang harus diungkapkan kepada lessor yaitu lease related to income, including profit-nya dan loss-nya yang diakui di commencement lease untuk sales type dan direct finance lease and interest income. Income from variable lease payment not included in the lease receivable. The component of the finance investment in sales type and other financing lease, including the carrying amount of the lease receivable, the unguaranteed residual asset, and any deferred profit on direct finance lease. A maturity analysis for operating lease payment and separate maturity analysis for the lease receivable. Management approach for this associated with residual value of leased asset. Selanjutnya adalah analisis dengan peningkatan aset dan kewajiban, sejumlah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Dengan pengembalian aset akan berkurang, laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi, dan amortisasi yang kemudian akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan menyusutkan aset hak guna dan mencatat beban bunga. Lalu ada rasio hutang terhadap ekuitas akan meningkat dan rasio cakupan bunga akan menurun. Berikut adalah ilustrasinya, deskripsinya untuk sebuah perusahaan, lessee dan lessor mentransfer aset ke perusahaan lain. Kemudian menyewakan kembali aset tersebut dari penyewanya. Jadi dari Darden Restoran, yaitu sellernya tuh lessee atau penyewanya, penjualnya ini ke Golden Gate Capital, yaitu pembelinya. Jadi ada sale leaseback.
Mengapa perusahaan seperti restoran Darden melakukan transaksi jual sewa kembali? Darden dapat menggunakan uang tunai yang seharusnya diikat di properti untuk memperluas operasinya. Pada saat yang sama, ia terus menggunakan properti itu untuk masa sewa. Melalui masa sewa, Darden dapat menyusun pengaturan sewa sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali, dan biaya pembiayaan konvensional diminimalkan. Darden dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan di bawah pembiayaan konvensional hanya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Keuntungan dari si pembelinya atau Golden Gate Capital yaitu umumnya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi di bawah penjualan sewa kembali daripada di bawah pembiayaan tradisional. Lalu selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan di pasar real estate dan mungkin memiliki nilai lindung dari inflasi asalkan properti tersebut menghargai nilainya dihargai. Lalu masalah akuntansi dalam transaksi jual dan sewa balik. Masalah akuntansinya adalah apakah transaksi tersebut merupakan penjualan atau pembiayaan. Jika kontrol telah berpindah dari penjual ke pembeli, maka penjualan telah terjadi. Jika kontrol belum berpindah dari penjual ke pembeli, maka transaksi tersebut dicatat sebagai pembiayaan atau sering juga disebut sebagai penjualan yang gagal. Transaksi penjualan. Dalam transaksi penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian adalah hal yang tepat. Darden kemudian mencatat transaksi sebagai berikut. Darden mencatat transaksinya sebagai berikut, meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0, disebut sebagai penghentian pengakuan aset, lalu mengakui keuntungan atau kerugian sebagaimana mestinya, akun untuk sewa balik sesuai dengan panduan akuntansi sewa yang digunakan di bab ini. Misalnya, asumsi bahwa Stora Enso menjual salah satu bangunannya yang memiliki nilai buku 580.000 euro, bangunan 800.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan 220.000 euro ke Deutsche Bank sebesar 623.110 euro. Kemudian menyewa kembali bangunan tersebut dari Deutsche Bank seharga 50.000 euro per tahun selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomis bangunan. Asumsikan bahwa nilai sekarang dari pembayaran sewa ini sama dengan 310.000, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Deutsche Bank. Berikut adalah catatan entry jurnal untuk penjualan sewa kembali. Ada cash di debit sebesar 623.110, lalu ada akumulasi penyusutan gedung, ada 220.000 di debit, kemudian ada di kredit bangunan sebesar 800.000 dan keuntungan pelepasan aset lingkungannya sebesar 43.110. Lalu untuk Deutsche Bank-nya, untuk Stora Enso membuat entry untuk mencatat sewa operasi di Deutsche Bank sebagai berikut. Ada kewajiban sewa aset di debit sebesar 310.000 dan hak pakai di kredit sebesar 310.000. Stora Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas jika sewa dari Deutsche Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam pembiayaan, maka tidak mengurangi nilai tercatat bangunan, depresiasi bangunan seolah-olah itu adalah pemilik yang sah dan mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas keuangan. Lalu jurnal untuk mencatat pembiayaan tersebut adalah cash di debit sebesar 623.110 dan juga wesel bayar di kredit sebesar 623.110.
Selanjutnya adalah contoh untuk menerapkan uji klasifikasi. Sewa balik pesawat diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria tipe penjualan yang terpenuhi, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21A3. Di sini ada list classification test. Tes yang pertama adalah transfer of ownership test. Penilaiannya adalah transfer of ownership ini tidak terjadi, asetnya dibalikan ke equity capital di akhir dari masa lease-nya. Lalu ada purchase option test. There is no purchase option in the lease. Lalu yang ketiga ada lease term test. Itu the lease term is 70%. Didapat dari 7/10 dari sisa umur ekonomis dari asetnya. Yang mana lebih sedikit daripada sebagian besar dari umur ekonomis dari asetnya. Lalu yang keempat adalah present value test. The present value test, present value of the lease payment-nya yaitu 25.414.625, yang mana adalah 77% dari fair value aircraft-nya, atau kurang dari 90%. Oleh karena itu, sewa ini tidak mencapai present value test. Selanjutnya ada alternative use test. As indicated, the equipment is not of a specialized nature and is expected to have used to city capital when returned at the end of lease. Contohnya adalah sebagai berikut jadwal amortisasinya. Untuk di Januari 2019 ada nominal di lease liability sebesar 25.414.625. Lalu di Desember 2019 ada annual lease payment sebesar 4.881.448. Interest on liability-nya sebesar 8%, 2.033.170, reduction of lease liability-nya sebesar 2.848.278, sehingga lease liability-nya adalah 22.566.347. Lalu, di Desember 2020, annual lease payment-nya itu sebesar 4.881.448, interest on liability-nya 8%, yaitu sebesar 1.805.308, dan reduction of lease liability-nya 3.076.000, sehingga lease liability-nya 19.490.000. Selanjutnya ada skenario 1, bagian ketentuan sewa. Di sini ada Parker Shipping menyewa lift hidrolik standar dari Stoughton Trailer. Sewa yang ditandatangani pada 1 Januari 2019 menetapkan bahwa Stoughton memberikan hak penggunaan lift pada Parker. Ketentuan sewanya adalah sebagai berikut. Sewa tidak dapat dibatalkan dalam jangka waktu 4 tahun. Pembayaran sewa yang sama sebesar 11.182 euro pada awal tahun, jatuh tempo anuitas. Lift memiliki nilai wajar 40.000 umur ekonomis 4 tahun lalu dan tidak ada nilai sisa. Biaya pengangkatan pada pelaporan Stoughton adalah 30.000 euro, tidak ada opsi perpanjangan. Angkat kembali Stoughton, tingkat implicit lessor adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Berikut adalah kalkulasi dari lease payment-nya. Fair value of lease equipment sebesar 40.000 dikurangi dengan present value of residualnya 0, sehingga mendapatkan amount to be recovered by lessor through lease payment sebesar 40.000. For beginning of year lease payment to earn an 18% return, itu 40.000 dibagi 3.577, 3,57710 itu dapat dari present value.
4 tahun dan 8%, yaitu sebesar 11,18424. Lalu Stoughton mengevaluasi pengujian klasifikasi sewa seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Ada tes nomor 1, dijawab dengan transfer of ownership doesn't occur, the asset referred to Stoughton at the end of the list. Lalu ada purchase option-nya, tidak ada bergen di purchase option in the list. Lalu list term test itu mencapai list term test-nya itu 100%. Present value test-nya juga meets the present value karena dia 40.000, yang mana 100% dari fair value dari hydraulic lift-nya. Lalu ada alternative use, itu terindikasi bahwa hydraulic lift-nya dapat completely used up, dapat digunakan secara complete at the end of the list. It will not have used to Stoughton at the end of the list. Ketentuan sewanya adalah sebagai berikut. Jadi, list payment calculation yang terakhir adalah fair value of list equipment sebesar 40.000, ada present value of residual value-nya sebesar 5.880, lalu ada amount of to be recovered by lessor itu 34.119. Untuk for beginning of your list payment-nya to earn 8% return adalah 9.538. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.